Shalom sahabat-sahabat Kristus semua. Hari ini kita tetap masih berbicara tentang siapakah Santa Claus, si pemberi kado itu. Ketika mendengar kata Santa Claus, di dalam pikiran kita sering sekali memikirkan seorang pria yang bertubuh besar. Dia memakai celana dan baju merah, topi merah, sabuk berwarna kulit hitam, dan sepatu berwarna hitam. Sapanya yang sering sekali kita dengar adalah ho 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 ho. Dia adalah seorang yang sering sekali dinanti-nantikan oleh anak-anak pada acara Natal. Namun, masih banyak orang belum mengenal siapa sebenarnya Santa Claus, si pemberi kado itu. Apakah dia adalah benar-benar manusia? Apakah dia adalah seorang malaikat? Apakah Santa Claus ini ada dicatat di dalam Alkitab? Mari tetap di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat-sahabat Kristus semua, Santa Claus atau Sinterklas adalah seorang tokoh dan agenda baru di dunia barat. Banyak legenda-legenda yang bercerita tentang Santa Claus ini. Satu legenda menceritakan bahwa Sinterklas ini akan memberikan kado kepada anak-anak yang selalu melakukan kebaikan pada malam Natal, tanggal 24 Desember. Sinterklas ini mulai datang pada tanggal 5 Desember malam ke rumah-rumah untuk memberi hadiah bagi anak-anak melalui cerobong asap. Legenda versi Amerika menceritakan bahwa Sinterklas ini tinggal di kutub utara bersama dengan peri ajaib. Dia juga tinggal dengan 9 ekor rusa yang bisa terbang. Dan dia akan memberikan kado kepada anak-anak yang baik hati dan memberikan batu bara kepada anak-anak yang nakal. Dia juga mempunyai kekuatan magic untuk menghukum anak-anak yang nakal. Menurut tradisi Kristen, orang Kristen meyakini bahwa Santa Claus ini adalah berasal dari kisah kehidupan seorang uskup yang bernama Santa Nicholas. Dia adalah seorang uskup yang berasal dari negara Bizantin atau sekarang disebut dengan negara Turki. Santa Claus ini lahir pada tahun 280 Masehi dan dikenal sebagai uskup yang baik hati. Dia adalah seorang yang kaya tetapi tidak pelit. Dia suka menolong orang lain dan memberikan hadiah dan uang kepada orang lain. Dia biasanya memberikan kado pada malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Orang tua menyuruh anak-anaknya supaya cepat tidur agar menerima kado dari Santa Nicholas. Cerita yang paling populer dari Santa Nicholas adalah sewaktu orang miskin yang tidak mempunyai uang dibantu oleh Santa Nicholas. Santa Nicholas ini memberikan tas berisi emas ke dalam kaus kaki milik orang miskin itu yang sedang dikeringkan di samping perapian. Oleh karena cerita inilah anak-anak sering sekali menggantungkan kaus kakinya di malam Natal. Mereka berharap Santa Nicholas mengisi kado ke dalam kaus kaki mereka. Pernah juga pada tahun 303, Kaisar di Roma yang bernama Diokletian memerintahkan warganya agar menyembah dia sebagai Tuhan. Tetapi Santa Nicholas ini tidak mau menyembah dia karena Santa Nicholas hanya percaya kepada satu Tuhan. Oleh sebab itu, dia dipenjarakan dan menderita kelaparan di dalam penjara. Tetapi pada tahun 313, Kaisar Diokletian digantikan dengan Kaisar Konstantin. Kaisar yang baru ini membebaskan Nicholas sehingga sejak saat itu dia kembali menjabat sebagai uskup di Myra. Dia melanjutkan perbuatan baiknya, memberikan kado kepada banyak orang sampai dia meninggal pada tahun 343. Dari kisah Nicholas ini, Gereja Katolik Timur mengakui Santa Nicholas menjadi orang suci pada tahun 800-an. Bahkan mereka merayakan Hari Uskup Nicholas mulai tahun 1200-an. Begitu juga banyak uskup Santa Nicholas di gereja-gereja Katolik.
Dari cerita Santa Nicholas ini, banyak orang membuat cerita baru yang berkembang di Eropa selama berabad-abad. Sehingga terkenallah nama Sinterklaas dari beberapa bahasa, seperti di Belanda pengucapannya Santa Claus. Padahal yang dimaksudkannya adalah Santa Nicholas. Tetapi sayangnya ada juga orang yang mencampurkan cerita Santa Claus ini dengan sinkretisme. Dia membuat Santa Claus ini bisa terbang bersama dengan rusanya. Dan Santa Claus ini bisa berbicara dengan peri. Sahabat-sahabat Kristus semua, apa yang menjadi pesan bagi kita dari cerita Santa Claus si pemberi kado itu? Yang pertama, kita bisa melihat perayaan Natal sudah lebih sering menonjolkan figur Santa Claus daripada figur bayi Yesus itu. Anak-anak lebih kagum kepada Santa Claus daripada kepada bayi yang telah lahir itu. Anak-anak lebih menanti-nantikan kado daripada Santa Claus daripada kado daripada Tuhan, yaitu bayi yang telah lahir itu. Terlebih lagi, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan Santa Claus sebagai komersial dengan menjual toko mainan, bisnis, dan hiburan mengenai Santa Claus. Di acara TV, di hotel, begitu juga di mall, banyak kita menemukan orang yang menyamar, memakai baju merah dan celana merah dengan janggut putih dan mengatakan bahwa dia adalah Santa Claus. Simbol Santa Claus sudah lebih ditonjolkan dibandingkan dengan simbol bayi Yesus yang telah lahir bagi kita. Di baliho-baliho lebih sering diperlihatkan kepada kita Santa Claus dibandingkan bayi yang telah lahir itu. Bahkan banyak orang lebih menggagungkan Santa Claus daripada bayi itu. Natal selalu identik dengan Santa Claus yang membawa kado bagi anak-anak tanpa mengetahui siapa sebenarnya Santa Claus ini. Menurut saya, yang perlu kita ditonjolkan di hari Natal adalah bayi Yesus yang telah lahir bagi kita. Kado terbesar bukanlah yang diberikan oleh Santa Claus, tetapi kado yang terbesar adalah kado yang datangnya daripada Allah, memberikan putranya yang tunggal bagi kita semua. Dia adalah Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita. Janganlah kita setarakan posisi Santa Claus dengan bayi yang telah lahir itu. Jangan sempat posisi Kristus tereliminasi hanya karena Santa Claus di acara perayaan Natal kita. Mari kita lihat lirik lagu Santa Claus is Coming to Town yang dinyanyikan setiap perayaan Natal. Ini adalah lirik lagunya. Apakah ada di sini kita lihat lirik yang mengatakan bahwa Yesus telah lahir? Atau sang bayi yang telah lahir? Tidak ada kan? Semua liriknya bercerita tentang Santa Claus yang datang masuk ke dalam kota pada hari Natal. Dan lagu ini tidak pernah absen dinyanyikan, bahkan dijadikan tari-tarian oleh anak-anak di acara perayaan Natal kita. Sahabat Kristus semua, ini semua menjadi perenungan bagi kita. Jangan sempat posisi Yesus digantikan oleh Santa Claus di acara perayaan Natal kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.